karena itu diminta semua stakeholder termasuk masyarakat, mari kita support Pak Bupati ini bangun Bulukumba sebaik-baik. Bulukumba hari ini bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang cukup, kita mulai dari anak kecil. Makanya itu ada kehidupan 1000 hari. Kehidupan 1000 hari. 1000 hari. Itu yang menarik itu Bang, nanti kita bincang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosial TV, hari ini kita ketemu lagi di acara Bincang Lepas. Dan alhamdulillah hari ini kita bersama salah seorang tokoh pemuda yang cukup pioner. Saya masih anggap tokoh pemuda karena semangatnya masih luar biasa, mudanya juga masih tergolong muda. Apa kabar Bang Ahmad Al-Ghazali? Saya panggil Abang ini karena sudah kebiasaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kabarnya baik, seperti yang Bung Safi Walid ya. Adinda. Ya Bang, ini kita hari ini Sosial TV sengaja mau bincang-bincang dengan Bang Mamat ini karena menganggap Bang Ahmad Al-Ghazali ini adalah salah satu menurut pandangan Sosial TV kepribadian yang berliku-liku tapi nongol istilahnya kalau di Jawa ini. Selalu hilang di satu tempat tapi di tempat lain muncul. Itu mungkin kategori yang kami bahasakan. Saya mau mulai menyinggung ini Bang Mamat. Awalnya Bang Mamat ini aktif, saya kenal di dunia aktivis. Coba bayangkan Bang, apakah langsung kuliah atau langsung jadi aktivis atau bagaimana nih? Ya, jadi saya memulai perjalanan itu ya. SD-nya di desa. Di desa? Iya. Saya orang desa. Oh, bukan orang kota ya? Lahir di desa, kemudian usia 7 tahun, masuk kota tahun 1979. Ya, kota belum ramai-ramai begini. 79? Ya, tahun 79. Jadi kemudian pindah salah satu sekolah di sini, SD 5 ke Pasarenge. Ya, dekat Kampung Nipa sana. Kemudian masuk SMP Negeri 2. Kemudian masuk sekolah Smea Negeri Bulukumba. Kemudian pindah lagi ke SMA Muhammadiyah. Pindah SMA lagi? Ya, pindah SMA lagi. Selesainya di SMA Muhammadiyah. Kemudian berkuliah di Universitas Pepabri tahun 90. Di Bulukumba juga? Iya. Ada Universitas Pepabri? Pepabri, tapi berhenti. Saya lalu berpikir harus mencari pengalaman di negeri orang atau di daerah lain. Saya ke Kalimantan Timur. Oh, merantau juga? Ya, merantau ke Kalimantan Timur. Berarti selesai SMA tidak langsung kuliah? Kuliah dulu tapi tidak langsung bergerak di dunia aktivis? Ya, belum. Iya. Kuliah, kemudian saya cuti, lalu saya berangkat ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kalimantan Samarinda ya. Samarinda. Nah, kemudian bekerja di Barito Pacific Timber Group, perusahaan triplex terbesar di Kalimantan. Kurang lebih 1 tahun. Ya. Kemudian hijrah lagi ke daerah Banten. Tepatnya di dekat-dekat di Malimping, daerah Binuangun. Iya. Jadi ya, kemudian merantau ke Jakarta tahun 92 di Jakarta. 92. Kemudian dari situ ke Malang. Dari Jakarta ke Malang. Keliling juga Indonesia ini, Bang. Pabrik rokok di Malang. Jadi gitu. Kemudian sampai perjalanannya ya saya kembali lagi ke Bulukumba melanjutkan kuliah. Kembali ke Bulukumba, melanjutkan kuliah di universitas yang sama? Enggak, saya masuk di Stay Al-Ghazali. Oh, di Stay Al-Ghazali ya Bang ya? Karena keadaan saya kan anak jalanan. Saya malah ikut di teman-teman di jalan, menjadi pedagang kaki lima di terminal Bulukumba. Ya, saya kan sendiri yang berada jualan di dalam shelter terminal Bulukumba sebagai penjual jam tangan dan barang-barang campuran. Iya, sering dulu kita temukan penjual jam tangan ya, jam tangan. Saya di situ orang pertama kali
berjualan di atas shelter kan saya gitu. Nah, sambil berkuliah. Jadi saya nyari Jual jam tangan sambil kuliah. Sambil kuliah. Kuliah di jurusan apa nih, Bang? saya PAI. Nah, terus PGSD. jurusan SD. PGSD. PGSD. Nah, ini Bang di perkuliahan itu kan pada waktu itu mungkin 92 masih terhitung jari Ya, orang yang di bergerak. 2002, sudah 2002 itu. 2002. Saya di Argasali tahun 2002. Argasali 2002. Tapi pada waktu itu sudah masuk di perhelatan aktivis atau gimana tuh? Mulai. Jadi teman-teman sebenarnya saya juga kecelakaan sebenarnya jadi aktivis. Wah, kecelakaan. Ya, hanya kecelakaan. Ya kan dari calon guru nih ceritanya Iya. nih di Argasali. Jadi itu waktu ada kompetisi pemilihan ketua senat di Argasali. Kompetisi Iya. pemilihan kota senat. Ketua senat di Argasali. Nah, saya tidak sadar kalau teman-teman ternyata mencalonkan saya menjadi ketua senat waktu itu. Wah, Salah satunya ada Bung Haris dengan teman-teman lain lah. Nah, setelah saya dicalonkan mereka ke rumah karena saya tidak masuk kampus hari itu gitu. Nah, jadi mereka ke rumah, ya. mereka katakan saya sudah calonkan kita, sudah daftar, jangan beri malu, kasih malu saya malu. gitu. Harus datang. Itu menjadi ketua senat. Iya. ST Argasali. Meminta saya pada momentumnya harus datang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, tentu saya sebagai orang yang bersahabat menjaga pertemanan tentu tidak akan membuat teman-teman saya menjadi malu gitu karena Ya. perbuatan saya. Saya datanglah melakukan konsolidasi beberapa orang. Hanya saya menjawab juga waktu itu bahwa jangan sampai saya datang hanya untuk malu. Iya. Tapi terpilih kan Bang pada waktu itu menjadi ketua Ya, senat. panjang perjalanannya Pak. Iya. Jadi lucu perjalanan kita Berarti sudah mulai masuk di dunia aktivis, Iya. nih, tapi aktivis kampus, masih aktivis kampus. aktivis kampung. Kampus. Aktivis kampung. Saya nggak ngerti apa-apa. Iya, aktivis kampus. Jadi lucunya setelah kehadiran teman di rumah 2 minggu kemudian ke pemilihan, saya hanya selalu berada di bawah pohon mangga, di bawah Ini pasca terpilih ya. kampus Argasali yang di Kampung Nipa ya. Oh, kampus Argasali yang Iya, lama ini. Yang lama, yang pertama. Jadi saya di depan mangga selalu duduk, orang datang aja salami, selamat ya nanti karena sudah mencalonkan diri. Nah gitu. Jadi proses pemilihan terlaksana. Saya hanya punya suara kalau tidak salah 10. 10. Yang milih mahasiswa. Yang lain malah ada 15, ada yang 12, ada yang 5, ada yang melejit di 39 suara. Ya. Karena mereka kan sudah melakukan konsolidasi begitu lama gitu. Saya kan orang yang diminta untuk ikut. Nah, karena saya bilang tadi bahwa saya ikut tapi saya jangan malu. Iya. Makanya dirubah aturan. Saya minta tutup semua pintu dan kita rubah aturan ini bahwa ada koalisi. Saya ambillah semua suara-suara pecahan ini yang 15, yang 12, yang 5 menjadi saya untuk maju 2 putaran. Iya. Berubah aturan. Jadi sudah terjadi putaran pertama. Harus ada 2 putaran dan koalisi bisa ditambahkan 1 poin di aturan bahwa boleh koalisi untuk maju 2 putaran sehingga tidak ada orang yang dinobatkan menjadi ketua langsung terpilih. Harus ada putarannya. Iya. Sudah mulai masuk di situ Bang. Iya. Ya pasca terpilih Bang ya. Saya dengar kan Abang ini juga pernah menjadi ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Tahun Indonesia 2003. PMI. Tahun Itu bagaimana ceritanya tuh Bang sampai bisa menjadi ketua cabang? Kecelakaan. Kecelakaan juga. Kecelakaan juga. Iya coba Bang, coba menarik juga ini. Jadi saya ketua cabang PMI itu hanya kecelakaan juga. Iya. Waktu itu ada kongres PMI di Kalimantan Timur. Kongres. Ya, Artinya acara kongres. nasionalnya. Iya, secara nasional Kongres PMI tahun 2003 itu di Kutai Kartanegara. Di Kutai, Kalimantan. Di Ya. Kutai Kartanegara dan Pak Haji Irmansyah sebagai Ketua Umum PMI Cabang Bulukumba waktu itu Betul. tidak memiliki kesempatan dan mencari figur. Mencari Dan- orang, ceritanya iya, penggantinya. Mencari bakal pengganti beliau. Gitu. Nah, dimintalah saya untuk ikut berkongres. Nah, beri amanah kepada saya sebagai pemegang mandat perangkat kongres. Saya panggillah Pak Awal, Awaludin yang Awaludin KPU. Syuaib, kemudian panggil Andi Cecen Dahlan, menemani Sofia. Kawan-kawan ya? Ya, hanya 6 orang Berangkat ke sana. ke Kutai. Itu belum terpilih menjadi ketua. Saya belum menjadi
ketua PMI. Belum ya, belum jadi ketua cabang. Belum, karena transisi cabang. Setelah pulang dari kongres, Nah, di kongres ya terpilihlah sahabat Malik Haramain yang mantan anggota DPR RI Komisi 3. Nah, kembali dari situ karena ada semangat, ada ruh yang mungkin masuk ke dalam tubuh saya. ya sudah ada ya, sudah ada. Untuk ber-PMI yang secara utuh dan secara kafah ber-PMI, saya lakukan konsolidasi untuk melakukan masa penerimaan anggota baru. Ya, Nah, saya kembali ikut kader, memfasilitasi, kemudian menghadirkan para pelatih, senior-senior dari Makassar. ya. Kemudian di ujungnya lakukan pemilihan. Oh, setelah bikin ada kader, Ya, setelah pembayatan, peresmian kader, maka lakukan pemilihan ketua cabang untuk mengkonsolidasi kembali PMI di tahun 2000. jadi kita terpilih. Dipilih. Berapa tahun? Oh, dipilih. Berapa tahun jadi ketua cabang? 3 tahun, dari 2003 tahun jadi ketua cabang. Setelah itu jadi ketua cabang, masih tetap di Al-Ghazali atau sudah berkiprah di tempat lain? Saya ke ke UPRI untuk melanjutkan S1 kan diploma di Al-Ghazali. Oh, di Al-Ghazali cuma diploma. Diploma. Setelah itu pindah lagi ke UPRI menyelesaikan S1. ESOS. Ya. Nah, itu kan setelah itu kan abang ini kan sudah Saya di KMPI. oh pada waktu itu di KMPI. Sekretaris Pasca ketua cabang menjadi sekretaris KMPI. KMPI. Dan Bulukumba calon ya? ketua terseksi waktu itu. Oh, nyalon juga, nyalon Iya, ketua nyalon dulu, KMPI. supaya Luar biasa, seksi. Bang. Jadi kita sudah mulai menyusul kemana-mana soal apa namanya harus masuk di mana-mana. di dunia perhelatan aktivis ya, masih tergolong aktivis. Ya. Nah, itu kan di aktivis pada masa-masa itu di tahun 2000-an itu kan kencang-kencangnya nih Bang. Ya. Apa di situ yang paling abang menarik atau yang tertarik kita sampai betah di aktivis? Dan tertarik karena kita diminta oleh situasi untuk berada di tengah-tengah rakyat dalam rangka membantu kepentingan kemanusiaan, Kepentingan sosial. sosial. Berarti dari situ Bang kan sudah masuk di ranah aktivis ini, sudah pindah-pindah, kemudian sudah up terus. Ya. Pernah nggak terlibat di dunia LSM pada waktu itu kan sudah mulai muncul LSM? Saya tarik Laskar Merah Putih. Di situ saya menjadi ketua lagi di tahun 2010 sampai 2015. Dari 2010 sampai 2015 ketua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih, Bulukumba. Bulukumba. Saya pertama kali juga masuk di Bulukumba. Laskar Merah Putih kita ketua yang pertama. Ketua. Luar biasa, Bang. Bikin LSM Laskar Ampera. Yang dulu pernah pecah PMI pertama itu kan, kemudian supaya tidak pecah saya buatkan LSM Laskar Ampera. Jadi Laskar Merah Putih, lain Laskar Merah Putih, lain juga Laskar Ampera. Luar biasa perjalanannya, Ya, Bang. lumayan. Tapi ini kan bajunya abang ini lain lagi saya lihat ini. Lagi Komando Pejuang Merah Putih. Ini LSM ya, Bang? LSM LSM Komando Pejuang Merah Putih. ada merah putihnya juga. Kemarin Laskar Merah Putih. Kalau Laskar Merah Putih kan abang sudah beralih Ke Pak Irwan Nasir. Nah, sekarang kita ini didirikan di Bulukumba atau lembaga nasional? Pemegang mandat dari Ki Kusumo Hadi. Oh, lembaga nasional juga, Bang. lembaga Ada nasional. pusatnya, ada Ki Kusumo Hadi di Jakarta. Iya. Mungkin Pak Ki Kusumo yang selalu di TV itu bisa dilihat. Kemudian di provinsinya ada Muskar. Nah, saya diminta 2 kali diberi mandat untuk jalankan di sini. mandat, Bang ya. Iya. Sekarang ini masih status mandat, belum bentuk pengurusan. Mandat. Kenapa mandat? Karena saya tidak boleh bekerja di badan publik lain saat ini. Karena sedang berada di bekerja di bawah naungan pemerintah di bidang khusus. Jadi kan sekarang kita ini lagi bergelut di apa ya, Bang ya? Di Komisi Informasi. Iya. Yang sekarang ya, yang Iya. paten kita bergelut di situ. Iya. Oh, ini tidak boleh. Yang mana yang tidak boleh, Bang? Lembaga ini yang tidak boleh sounding ke lembaga lain atau KIP memang yang tidak boleh? KIP yang tidak boleh untuk menjaga integritas dan konsistensi saya sebagai komisioner. Tentu saya harus taat dengan apa yang sudah saya sepakati bertanda tangan bahwa tidak akan bekerja pada lembaga lain. KIP ini kan Komisi Informasi. Yang kemarin itu kalau tidak salah Komisi Informasi Partisipasi publik. Partisipasi Publik. Kenapa sih bisa berganti nama ini, Bang? Begini,
Bulukumba ini adalah daerah yang punya keberanian untuk menghandle semua tata aturan dan perundang-undangan. Tata aturan dan perundang-undangan. Ya, ketika melihat peluang orang untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti lahirnya Komisi Transparansi, maka pemerintah kabupaten dengan semangat transparansinya membuat Komisi Transparansi dan Partisipasi. Nah, selama 4 tahun, RU ini yang kemudian setelah lahir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Ya. maka Bulukumba berani kembali membuat satu perda, yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi dan Partisipasi Publik. Komisi kan dulu Komisi Transparansi. Iya, pindah ke Komisi Informasi dan Partisipasi Publik, Iya, diatur dalam perda. Pernah berhenti lagi Bang di situ di Komisi Jeda, Informasi Publik. jeda untuk jeda. mempersiapkan rekrutmen karena ada transisi Kepengurusan. penggantian nama. Penggantian nama dari KIPP menjadi KIB, Komisi Informasi Bulukumba. Apa sih bedanya Bang antara Komisi Informasi Partisipasi Publik dengan Komisi Informasi itu saja? Gini, semangatnya ini adalah semangat kami di komisioner dulu. Oh, dari Karena komisioner ini dari muncul. komisioner KIPP, kalau kita melakukan perjalanan ke pusat atau ke provinsi, maka tidak sama, mereka KI, kita KIPP. Oh, dari turunan dari pusat itu KI. Iya, harusnya KI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Jadi di Makanya, pusat sudah berubah, iya. sehingga kita juga wajib untuk merubah itu. Di pusat terus begitu, daerah yang melakukan penambahan nama gitu. Makanya saya masuk, orientasi pertama saya adalah disesuaikan dengan aturan pusat, disesuaikan dengan undang-undang. Karena itu saya mendorong draft. Saya dengan Pak Rahman yang sekarang ada di Bawaslu membuat satu draft Ya. atau konsideran diajukan ke Kominfo agar diusul ke DPR. Terus Di itu komisionernya, Balegda. Bang? Komisionernya berapa orang? Komisionernya 5 orang. Bagaimana sih Bang caranya bisa masuk di situ? Ada rahasianya tidak? Atau langsung masuk tuh Ya, gimana? berusia 35 tahun ke atas. Tapi kan Abang ini kan dulu dari KIP. Iya. Apakah maksudnya ada rekrutmen cara-caranya lain? Maksudnya mendaftar atau gimana tuh? Ya, ada pendaftaran. Jadi Ada seleksi. ada seleksi di eksekutif, kemudian penentuannya di legislatif, di DPR. Jadi pemilihannya seperti pemilihan maaf ya, seperti KPK misalnya ditentukan KPK. oleh DPR, seperti Dia kan komisioner. Bawaslu ditentukan DPR. Setara dengan Bawaslu KPU mungkin Bang ya. Ya, Tapi dibiayai oleh Pemda. dibiayai oleh Pemda. Jadi tugasnya komisioner ini bagaimana? Bang? Tugas Tugas Komisi pokoknya. Informasi ya. Iya, Tugas Komisi Informasi yang dijalankan oleh komisionernya adalah menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi dan atau adjudikasi non litigasi. Adjudikasi non litigasi itu adalah putusan yang diambil di luar pengadilan. Peradilannya ada di KI. Di KI itu punya persidangan. Nanti kalau ada orang yang bersengketa terkait sengketa informasi, nanti dipersidangkan di KI. Di persidangan itu diarahkan punya persidangan tersendiri. Iya, ada ruang sidang. Misalnya ada kesalahan Penyumbatan publik, informasi. atau ada mungkin penyumbatan Informasi, iya. Itu boleh disidangkan, dilapor atau bagaimana itu? Melapor ke KI? Iya, dimohon. Maksudnya saya sebagai masyarakat pengguna informasi. atau anggaplah begini Bang, sekarang ini kan lagi fenomenal ya di Bulukumba ini Iya. soal informasi impak haji di Basnas. Ya. Kalau misalnya ada ketidakpuasan yang dilakukan oleh misalnya jamaah haji, Ya. itu boleh melaporkan. Ini kan boleh melaporkan ke KI itu boleh orang, boleh lembaga. Kalau orang meminta informasi misalnya siapa yang memberi kebijakan itu, maka di situ kita bermohon informasi. Saya butuh informasinya, tata aturannya, pemotongan apa dan apa gitu. Iya. Nah, kemudian dia tidak memberi, surat kita tidak ditanggapi dan tidak memberi dalam masa waktu 14 hari, maka bisa dilaporkan di KI. Di KI harapannya untuk memperoleh informasi itu dalam proses. Berarti KI yang memfasilitasi sebagai Memfasilitasi. fasilitator untuk mendapatkan Iya. jawaban-jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh Fasilitasnya bisa melalui mediasi, dipertemukan dua belah pihak. Oh, boleh Bang, dipertemukan. Iya. Iya, luar biasa Kalau ya. itu maka dilakukan persidangan adjudikasi. Di sidang adjudikasilah yang akan menentukan nanti apakah yang dimohon ini merupakan
informasi yang dikecualikan atau tidak. Kalau informasi yang dikecualikan, apakah informasi itu sudah lakukan uji konsekuensi atau tidak? Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya bang, ini contoh kecil ya, boleh dikata misalnya Pemda sebagai eksekutif berseteru dengan atau berbeda informasi dengan legislatif misalnya, ada kesalahan teknis dalam atau sengketa informasi lah di situ, itu boleh bang disidangkan oleh KIP kayak? Boleh, sepanjang kedua belah pihak meminta pada mediator yang sama. Oh boleh ya? Mediator harus satu yang ditunjuk, yang diinginkan oleh pemerintah kabupaten atau eksekutif, yang diminta juga oleh legislatif. Menunjuk satu mediator, tidak boleh ada ditunjuk dua mediator. Oh, jadi sebagai mediator untuk memfasilitasi mediasinya ini. Kebuntuan komunikasinya, sehingga bisa terjawab nantinya apa yang menjadi konsumsi publik yang mungkin lebih luasnya, lebih umumnya ini. Kita memberikan informasi yang jelas, ada transparansi di dalamnya. Dalam rangka mendorong sistem pemerintahan yang bersih, yang capable, yang berkualitas, yang transparan, yang partisipatif, kemudian yang bebas dari korupsi. Satu kuncinya terbuka. Berarti boleh dong bang kita tanya-tanya ini sebagai masyarakat biasa datang ke Komisi Informasi, tanya misalnya soal transparansi anggaran desa misalnya, atau anggaran-anggaran pembangunan yang ada di Bulukumba, peruntukannya. Boleh berkonsultasi. Oh gitu. Boleh berkonsultasi. Kan begini, mulai dari anggaran desa melalui bantuan dana desa atau anggaran dana desa, itu Pak Desa harus memang mempublikasi apa-apa yang menjadi pembelanjaannya. Kalau pembelanjaannya dalam bentuk proyek, itu berapa volumenya, berapa anggarannya, siapa yang mengerjakan, swadaya atau dia di pihak ketiga, kan itu harus terang gitu. Kalau tidak, ya bisa dilaporkan. Mau melaporkan ke tindak pidana korupsi bisa kalau dia tidak terbuka. Dalam rangka apa? Mendeteksi dini perbuatan tindak kejahatan yang berjenis korupsi. Apakah dugaan itu kan kemudian bisa kita sangkakan untuk korupsi atau tidak, ya ke tipikor kejaksaan atau tipikor kepolisian Republik Indonesia. Ini mungkin yang terakhir nih bang. Ini kan sebenarnya seru nih perbincangan kita ini bang, tapi karena kita sebentar lagi ini sudah mau maghrib. Mungkin ini pertanyaan terakhir bang. Sampai sejauh ini kinerjanya, mohon maaf ini bang ya, kinerjanya secara lembaga ini KIP terkait apa ada hubungannya ya ketika misalnya Pemda mendapatkan kayak wajar tanpa pengecualian, ada hubungannya dengan lembaga-lembaga yang didirikan oleh Pemda? Ataukah lembaga ini hanya ada di Bulukumba atau semua kabupaten ada? Kalau di Indonesia ini untuk kabupaten kota baru 5 di Indonesia. Wih, salah satunya Bulukumba. Memang Bulukumba yang luar biasa. Di Sulawesi Selatan baru Bulukumba? Baru Bulukumba, Sulawesi Selatan, atau bahkan di Indonesia Timur ini baru Bulukumba yang punya Komisi Informasi. Wah, luar biasa. Hanya mau disiram supaya dia tumbuh. Disiram ya? Berarti sekarang ini mau diberdayakan gitu. Saya kira sudah sekarang agak layu Bang. Artinya terus barang yang tidak layu dan layu juga harus. Terus apa hubungannya Bang dengan keberhasilan Pemkab atau Pemda? Salah satu syarat untuk mendapatkan wajar tanpa pengecualian, wakif, dan seluruhnya adalah melihat konstruksi perangkat-perangkat kerja daerahnya. KI itu, Komisi Informasi itu adalah perangkat kerja pemerintah Kabupaten Bulukumba di bidang tertentu, di bidang keterbukaan informasi. Jangan lupa, dia lembaga Bang ya, lembaga mandiri yang bekerja pada bidang tertentu menyelesaikan sengketa-sengketa informasi. Nah, kalau tersumbat semua informasi di OPD atau di desa atau di kecamatan, maka yang terjadi adalah arus demonstran yang besar yang bisa mengganggu tata kelola pemerintahan dalam bentuk pembangunan, pemeliharaan itu semua bisa diganggu. Tetapi kalau semua dibuka secara baik, transparan, partisipatif, tidak ada masalah. Saya kira Pak Bupati ini harus komit bersama bahwa ayo kita sama-sama dorong keterbukaan dan transparansi. Nah, beliau saya kira ada di wilayah itu. Beliau tidak punya kepentingan apa-apa misalnya dalam rangka mengejar tanda kutip sesuatu yang negatif di Bulukumba. Beliau hanya menginginkan kemajuan daerah ini gitu. Nah, karena itu
diminta semua stakeholder termasuk masyarakat, mari kita support Pak Bupati ini bangun Bulukumba sebaik-baik mungkin. Nah, pasar mau dibangun, kemudian gedung pinisi mau dibangun, lapangan pemuda Kahayang untuk dijadikan agrowisata, kemudian wisata pasir Putih Bira, Aparalang, itu terkait pembangunan di versi Pak Bupati ya, maksudnya mudah-mudahan Bupati. Tapi jangan lupa ada juga pembangunan yang lain yang tidak kelihatan. Pembangunan sumber daya manusia itu harus, karena untuk menuju smart city, skala pemuda Bang. Iya. Smart city itu harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang cukup. Nah, Bulukumba hari ini bagaimana cara membangun sumber daya manusia yang cukup? Kita mulai dari anak kecil. Makanya itu ada kehidupan 1000 hari. Kehidupan 1000 hari. 1000 hari. Itu yang menarik itu Bang. Nanti kita bincang itu soal kehidupan yang 1000 hari itu mulai dari itu, sebelum dibuat orang. Kalau tidak salah umur 3 tahun ya Bang. Mulai dari rahim. Berarti 2 tahun. 2 tahun di bumi. 1000 hari 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Itu harus diperhatikan. Sebelum jadi benih dalam rahim ibu, itu sudah harus perhatian dengan siapa dia menikah, dengan cebol atau dia dengan itu semakin menarik ini. Iya kita dong. punya Harus jelas semua gitu. Semakin Nah, menarik karena ini, itu Bang. Bung Black, mari saya kira Sosial TV bisa bantu Bupati. Saya percaya bahwa Sosial TV ini bisa mengkonsolidasi apa menjadi visi misi Bupati agar Pak Bupati ini mendapat respon positif dari publik. Iya. Saya kira kan kalau semua pertanyaan-pertanyaan publik itu bisa dijawab dong secara. Iya. Satu kunci Bung Black, saya tinggal di kota. Saya mau mengunci ini, saya adalah orang yang tinggal di kota dan hampir setiap tahun melihat banjir. Itu di Jalan Jambu, di Jalan Panjaitan, Husni Tamrin, Sutoyo Sumiharjo, Jalan Nangka, Jalan Nenas, kemudian di semua Kampung Loka, jalan di kota tidak semua, Kasimpurang, Jenta itu banjir. Tapi setelah masuk ke Renguta ini bersama dengan Andi Edi Manap, ya alhamdulillah 2 tahun berjalan pemerintahan ini tidak pernah saya melihat banjir. Akses jalan saya kemana-mana juga enteng gitu. Aman. Berarti itu salah satu bukti ya? Bukti. Itu bukti nyata bahwa pemerintah ini sedang bekerja baik. Sudah bekerja. Sudah sehat. Tinggal mau disonding-sonding lagi yang termasuk yang dibahasakan tadi itu adalah kalau kita sudah sehat, maka itu tinggal dijaga supaya tidak sakit gitu. Aduh, jadi itu mungkin menjadi statementnya Bang Mamat untuk netizen. Statement saya adalah begini. Masyarakat kita semua harus ikut mendorong pemerintahan ini berjalan secara baik. Nah, ketika melihat atau mengambil jarum di air yang keruh, tolong ambillah itu dan jangan buang kembali di air keruh karena bisa mencelakakan orang lain. Maksud saya adalah mari kita memberikan apresiasi positif terhadap orang yang bekerja secara positif. Gitu. Ya. Jadi itu pernyataannya Bang Mamat ini saya sudah bisa menangkap, dan itu mungkin untuk ke publik bahwa setidaknya kita hari ini bisa berbuat dan bisa melakukan hal-hal yang positif, yang tentunya hari ini kehadiran Bang Mamat ini sangat membawa dampak untuk bisa kita sama-sama. Bupati mau bicara dengan saya face to face melalui sosial media TV, apa-apa yang menjadi buat luar biasa ya. Sepertinya kita share dengan beliau. Saya tahu beliau adalah orang yang hebat, orang yang pengalamannya di luar negeri luar biasa. Tapi kan saya hidup aktivis selama 20 tahun di Bulukumba, saya tahu persis bagaimana mau. Konstelasi Bulukumba, perjalanan Bulukumba. Beliau banyak hidup di luar negeri, saya banyak hidup di negeri. Pasti banyak hal yang bisa bisa dikomparasi, dipertemukan. Luar biasa Bang. Ya, mohon maaf ini Bang Mamat. Ya. Kita sudah dihalangi oleh dihalangi ya. Karena masih lebih mulia suara Hasan ini daripada suara kita. Iya, betul. Berarti mohon maaf sahabat Sosial TV. Terima kasih banyak Bang Mamat ini atas waktu kita. Sehat-sehat selalu. Dan yang pasti adalah kita masih berkelanjutan ini. Masih ada banyak hal-hal yang penting kita suarakan di Sosial TV. Oke, sahabat Sosial TV, terima kasih hari ini. Kalau ada hal yang belum berkenaan, silahkan komen di kolom komentar. Sosial TV semakin oke. Terima kasih. Kalau mau ada yang mau dimediasi gratis boleh.